Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Kita alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan tadabbur surah Al-Mulk. Terakhir kita membahas tentang neraka yang diakhiri dengan kalimat yang menarik, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, maka kemudian orang itu menyadari kesalahannya, i'tiraf, dia mengakui kesalahannya, dia bertaubat dia. Tapi i'tiraf yang dilakukan oleh orang ketika sudah digiring menuju neraka tidak ada gunanya. Ada mungkin sedikit tambahan ya. Kata dzambun itu menarik untuk kita renungkan. Dzambun itu maknanya adalah ekor pada awalnya untuk menggambarkan bahwa dia akan mengikuti orang terus menerus sebelum dia ditaubati, karena dia akan ngikutin sebagaimana ekor pada binatang yang akan mengikuti kemanapun binatang itu pergi. Yang kedua, bahwa kata dzambun yang makna dasarnya adalah ekor, simbolisasinya adalah kejelekan, rasa malu, karena itu simbolisasi dari sesuatu yang menjijikkan yang akan terus menyertai dia. Atau embarrassment, membuat kita itu merasa malu dan merasa diri bodoh sekali, malu sekali. Itu ide dasar dari kata dzambun. Yang menarik, orang ini menyatakan fa'tarafu bidzambihim, maka dia i'tiraf, dia menyadari kesalahannya yang memalukan dia. Nyatan memalukan itu kayak begini mudahnya. Kalau jenengan anak SMA kelas 1 mengerjakan soal matematika SMA kelas 2 ndak bisa, ndak malu. Ya memang saya ndak bisa. Atau katakanlah anak SMA kelas 1 mengerjakan soal anak SMA kelas 1 masih belum bisa, ya masih rodok nggak malu. Ya saya lagi susah memang. Tapi kalau jenengan anak SMA kelas 1 ngerjakan matematika anak SD kelas 6 terus nggak bisa mengerjakan, itu embarrassment namanya, memalukan itu namanya. Nah, dzambun itu begitu. Maksudnya apa? Manusia itu sebenarnya dia jauh lebih baik. Kok iso menjalankan yang semacam itu? Nah, gitu idenya itu. Dosa itu semestinya tidak boleh dilakukan. Kamu kan kelas 1 SMA, atau kalau sekarang bukan kelas 1 ya. Saya masih terbawa zaman dahulu kala 6, 9, 10 berarti. Kalau kita kelas 10 kok nggak bisa jawab pertanyaan kelas 6, itu kan keterlaluan namanya. Nah, orang itu nanti begitu, dia menyadari, bodohnya saya ini, memalukan saya ini, gila saya ini. Kenapa? Karena kenapa saya melakukan perbuatan dzambun. Nah, gitu namanya. Dan dia i'tiraf saat itu ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka. Fa'tarafu bidzambihim. Ada gunanya? Betul-betul gunanya. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata Al-Qur'an, ketika didatangkan neraka jahanam pada hari itu, ya, maka kemudian orang-orang yang ahli neraka itu berkata, saya sekarang menyadarinya. Quran menyatakan wa anna lahu dzikra, maka adakah manfaat kesadaran kamu itu? Ya, tidak ada manfaatnya. Nah, karena itu Quran menyatakan di ayat ini fa'tarafu bidzambihim. Bahkan Quran menyatakan apa? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan hanya sekali tambahannya. Makna dasarnya sebenarnya al-bu'du, jauh. Kalau ada pohon kurma yang sangat tinggi sampai pucuknya itu karena tingginya jauh sekali dari tanah, orang Arab menyebut as-suhuq.
An-nakhlah kalau a'laha ini sangat jauh ya, dari tanah disebut dengan as-suhuq, untuk nggambarin jauhnya dia. Jadi yang pertama untuk menggambarkan fasuhqan li ashabiz sa'ir, karena kamu jangan deket-deket di sini, kamu jauh kamu dari sana gitu. Dan seterusnya, namanya fasuhqan li ashabiz sa'ir. Yang kedua, kata suhqan digunakan untuk kalam insya yang maknanya sebagai apa? Curse, sebagai laknat. Jadi kalau kita itu mau mensumpah serapai seseorang, melaknat seseorang karena saking buruknya orang tersebut, itu juga bisa menggunakan suhqan. Ya, misalnya suhqan li ashabis sa'ir. Ya, celaka kamu, hancur kamu, jauh sana kamu. Namanya suhqan li ashabis sa'ir. Nah, menarik di dunia itu kalau kita ini bertaubat kepada Allah, kita i'tiraf kepada Allah, selalu ada manfaatnya. Tapi begitu nanti kalau orang itu hanya bisa bertaubat dan i'tiraf, kapan? Saat di neraka, suhqan li ashabis sa'ir, gak ada gunanya. Bahkan dia dihardik, dipermalukan, dan dia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada gunanya. Terus minta maaf, sana kamu. Kita kalau ngelihat orang ada sepuraneja, lihatlah pemandangan itu. Mungkin ada seorang anak buah salah kepada bosnya, dia sambil nangis-nangis, mohon maaf pak. Terus si bosnya menyatakan, sana kamu. Syah, Masya Allah. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Memalukan, menghinakan. Masya Allah ya. Karena itu sebelum orang itu nanti i'tirafnya tidak berguna. Kenapa? Karena dilakukan di akhirat, i'tiraflah di dunia. Pertanyaannya, kenapa ya ada orang kok tidak bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dia tidak menggunakan apa? Nasma'u au na'qilu. Dia hanya beriman kalau sudah melihat. Dia nggak mau, mentalnya seperti binatang. Karena itu ayat ke-12 itu berbicara tentang karakter orang yang ahli surga, di mana dia beriman bukan hanya terhadap sesuatu yang bisa dia lihat, tapi juga dengan sesuatu yang matanya mungkin tidak melihatnya, tapi dia mengimaninya. Allah SWT menyatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah SWT, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yakhshawna, yang takut. Takutnya sama siapa? Rabbahum, sama Rabb mereka. Perhatikan kalimat yang dipakai untuk menggambarkan rasa takut. Di ayat ini Allah menggunakan kata khasyah. Bersering kali saya menjelaskan kata takut. Khasyah adalah jenis takut yang terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, sehingga kemudian kita merasa takut, lebih powerful, lebih hebat, dan seterusnya. Yang kedua, rasa takut yang dihasilkan dari pengetahuan, rasa takut yang kita dapatkan setelah kita memahami sesuatu, sehingga kemudian kita takut, namanya khasyah. Bukan rasa takut yang karena kita melihat sesuatu yang menakutkan. Karena kalau kita melihat sesuatu yang menakutkan, timbul rasa takut pada diri kita, namanya khauf. Ya, seperti orang yang ada ular di depan kita, kemudian kita takut, namanya khauf. Tapi kalau nggak ada ular, tapi kemudian dijelaskan tentang jeleknya ular, segala macam ya, poisonousnya ular, ya, racunnya ular, terus kita jadi takut, ya Allah, padahal tidak ada ularnya, kita takut terhadap ular. Nah, itu namanya khasyah. Kita tidak melihat neraka, kita tidak tahu surga, kita tidak tahu malaikat, kita tidak tahu banyak hal, sesuatu yang kita nggak tahu, mata kita tidak bisa melihat. Tapi karena kita memahaminya, karena kita mempelajarinya, kita tahu kemudian dari Al-Quran dan hadis, jenengan muncul khasyah. Nah, itulah yang disebut dengan rasa takut, khasyah. Ya, misalnya kita dikasih tahu, mas, di perapatan pasar besar itu polisi ini galak-galak loh. Biasanya di situ itu gini. Kita tidak melihat, tapi sudah muncul rasa khasyah.
Itu namanya rasa takut yang dihadirkan dari pengetahuan. Karena itu khosyah tidak akan muncul kecuali diawali dari ilmu. Makanya kita kalau kepingin punya khosyah, syarat pertamanya adalah ngaji dari ilmu dulu, ngaji Quran, baca hadis, memahami ajaran agama ini, nanti akan terbit khosyah. Khosyah tidak pernah didapatkan kecuali melalui ta'lim. Ngoten maksudnya. Karena itu Al-Quran menyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dikasih adat hasr, innama, bahwasanya nggak lain, nggak bukan, orang yang punya sifat khosyah kepada Allah adalah orang yang punya ilmu. Innama yakhshallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, tapi bukan takut spesifik ini, takut yang khosyah. Apa kata Al-Quran Karim? Siapa yang punya khosyah yang paling terbaik itu? Al-ulama, orang yang punya ilmu. Karena dia membaca Al-Quran, karena dia ma'rifat kepada Allah, dia ma'rifat kepada Rasul, dia ma'rifat kepada yaumul akhir, dia ma'rifat dengan ajaran agama ini, takut dia sama Allah SWT. Ngeten mawon lah. Jenengan kalau tahu kejamnya seorang guru, pemaafnya seorang guru, atau apalah, kita sebagai murid akan punya khosyah. Oh, guru itu kan udah sampai nyala-nyala loh. Kalau kamu sampai berbuat salah sama dia, wah, digibeng kan, dan seterusnya. Muncul rasa takut kita. Bagi anak yang tidak tahu, selengean dia, tenang aja masuk. Kenapa? Karena dia tidak ma'rifah. Ngoten maksudnya nih. Lah, menarik, mau diperhatikan sekarang. Innalladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi. Dikasih kalimat bil ghaib. Maksudnya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah bil ghaib, yang nggak nampak. Dia takut kepada Allah bil ghaib. Ya, annal ghaiba Allahu ta'ala wa malaikatuhu wa malaikatu, katanya Abul Aliyah. Yang dimaksud yang ghaib di sini siapa? Allah. Malaikatnya. Ada juga Imam As-Suddi mengartikan dia takut sama jannah, sama surga, sama neraka. Dia takut juga sama annahul Quran. Al-Quran juga disebut dengan bil ghaib. Ada juga yang disebut dengan annahu al-qalbu, hati, dan seterusnya. Singkatnya adalah, satu, orang ini takut kepada Robnya yang tidak nampak buat dia, yang tidak kelihatan dia. Dia takut kepada Allah, yang darinya Allah menjelaskan tentang barang-barang yang gaib, surga, neraka, kebangkitan dari kubur, ba'as, jaza, dan segala macamnya. Makanya kesadaran akan sesuatu yang gaib itu menjadi tanda pertama dari iman. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri pertama dari orang yang beriman, bahkan ciri pertama dari orang yang muttaqin di dalam surah Al-Baqarah adalah dia mengimani yang gaib. Lah, iman kepada yang gaib itu nanti akan melahirkan rasa khosyah. Ngoten maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya mboten ngoten. Yang kedua itu maknanya, kalau dimudahkan rekonstruksinya begini, innalladzina yakshawna bil ghaibi rabbahum. Nah, ngoten maknanya nih. Bisa maknanya begitu. Sesungguhnya orang ini takut saat dia sendirian, saat dia tidak dilihat oleh orang. Kepada siapa? Kepada Allah. Dia takut kepada Robnya, bukan yang dia sekarang gaibnya itu bukan kepada Allahnya. Gaibnya menjadi disifatkan kepada keadaan orang ini. Dua-duanya boleh. Jadi makna yang kedua, orang itu takut saat tidak ada orang melihatnya, saat dia sendirian, lah muncul rasa takutnya sama Allah. Itu namanya yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yahya bin Salam menjelaskan annahu al-khalwah idza khala bi nafsihi fadzakara dzambahu istaghfara rabbahu. Ya, saat dia sendirian, dia kemudian sendiri dengan dirinya sendiri, fadzakara dzambahu, kemudian dia mengingat dosanya, wastaghfara rabbahu, dan kemudian dia berusaha memohon ampunan kepada Rabbnya. Nah, itulah yang disebut dengan yakhshawna rabbahum bil ghaib.
orang yang takut kepada Allah saat sendiri, saat tidak dipantau oleh orang. Karena berbeda, ya. Orang itu kalau takut sama Allah saat dilihat, kualitasnya berbeda dengan orang yang takut saat tidak dilihat. Buktinya apa? CCTV. Kita ini kalau ada CCTV taat sampai lampu merah. Wah, ini ono CCTV ini misalnya, orang menjadi takut. Ya, ini nggak ada CCTV, nggak ada yang melihat, tapi dia takut. Ini ku hebat. Sama seperti hadis tentang salah satu dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan di yaumul kiamah. Salah satunya adalah anak seseorang yang masih muda, ya, atau orang yang kemudian bangun di tengah malam, ya, ada kalimatnya kholian, sendiri dia. Terus dia ingat sama Allah, dia takut, terus dia nangis. Nah, orang yang kayak begitu dapat naungan di yaumul kiamah. Ya, rajulun, seseorang yang mengingat Allah SWT kholian, secara sendiri, fafadat ainah, kemudian mengalir kedua air matanya. Orang yang kayak gini dapat perlindungan nanti di yaumul kiamah. Kenapa? Tapi menarik, hadis ini ada batasan kholian, harus sendirian. Karena nangis bareng-bareng itu boleh jadi tidak genuine, boten asli. Nonton koncone nangis, sungkan aku ndak melu nangis pisan ini. Makanya kayak acara-acara bareng-bareng muhasabah atau apapun, ya, ingatlah orang tuamu, ibumu yang gini terus nangis, yang sekarang ikut nangis. Belum masuk hadis ini atau belum masuk ayat ini. Yang dimau ayat ini sendirian, jenengan sholat dalu terus eling dosa-dosa terus nangis berbesmili, niku kholian. Atau lagi sholat jamaah sendirian ini, ya, mungkin masuk ke dalam hati bacaan imam, menurut kita nangis. Ya, meskipun ada banyak orang, tapi dia kholian, dia sendiri nangis. Bukan karena katut koncone atau apa, enggak. Niku namine yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah karena dia belajar, dapat pengetahuan, muncul dia ma'rifah kepada Allah, setelah itu dia muncul rasa takut, atau setelah dia ma'rifah, ya, dia takut sama Allah, dalam keadaan sendirian dia juga takut sama Allah, apalagi dalam keadaan dilihat banyak orang. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, kalimatnya dirubah sama Allah. Mestinya susunannya itu maghfiratun wa ajrun kabirun lahum. Sekarang lahunnya ditaruh di depan. Untuk apa? Lil ihtisas, khusus, spesial untuk mereka ini, gitu maksudnya. Kalau ditaruh di belakang maknanya tidak ada khususnya. Karena ditaruh di depan maknanya menjadi khusus, spesial buat orang yang kayak begini, yang takut kepada Allah melalui ilmu, yang takut kepada Allah saat dia sendiri. Khusus untuk orang yang modelnya kayak begini dapat 2 dia. 1, dapat maghfiratun. Lihatkan kalimatnya. Maghfiratun, ungkapannya itu menggunakan isim nakirah, dikasih tanwin belakangnya, bukan al-maghfirah, tapi maghfiratun, alnya dibuang terus dikasih dhammatain. Maghfiratun fungsinya apa? Lita'zim. Dia akan dapat ampunan Allah yang wow. Dia akan dapat ampunan Allah yang begitu mengagumkan. Banyak sekali dia diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itu namanya maghfiratun. Masya Allah, dia dapat ampunan Allah yang begitu mengagumkan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, dan dia juga dapat pahala. Kabirun, yang sangat besar. Ajrun, sudah pahala yang begitu istimewa, balasan yang sudah begitu istimewa, ditambahi oleh Allah kabirun. Masya Allah, tambah istimewa lagi, tambah besar lagi. Nopo niku terus para ulama, ajrun kabir ai jannah. Yahtamilu wajhan akhar annahu al-'afwu 'anil iqab wa mudha'afatu thawab. Kata para ulama, ini juga makna yang lain adalah orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT terhadap siksa,
mestinya disiksa, diampuni sama Allah, tidak perlu. Wa mudha'afatu thawab, dan dia akan dilipat gandakan pahalanya. Namanya wa ajrun kabir, saking hebatnya orang ini. Kenapa? Karena itu takut. Lah bedanya dengan yang di atas, orang ini hanya takut sama Allah kalau apa? Kalau sudah melihat neraka. Kalau dia sudah melihat hukuman Allah, baru dia takut. Ya, beda, dikontraskan sekarang oleh Allah. Makanya kata Ibnu Ashur, ini salah satu keindahan Al-Quran, yaitu selalu menghadirkan opositnya, lawannya. Setelah hitam dikasih putih, setelah panas dikasih dingin. Nah, setelah rohbah dikasih roghbah. Ya, setelah dikasih ancaman yang menakutkan, terus dikasih encouragement yang menyenangkan. Ya, kenapa kok dikasih yang menakutkan dahulu? Ya, karena menghindari mudarat itu jauh lebih diunggulkan daripada mendatangkan manfaat. Makanya diceritakan neraka dulu, baru setelah itu surga. Ibaratnya, kalau lah tidak dikasih tahu surga, asalkan kita tidak masuk neraka, lah sudah aman toh, ujungnya juga masuk surga, lah gitu. Tapi kalau kita dikasih tahu surga dulu, terus nerakanya kari, wah bahaya. Ya, jadinya makanya kenapa kok disebut rohbah dulu, baru setelah itu rohbatun, ya, tarhib wa targhib, ya. Kenapa tarhib dulu pakai hak, setelah itu baru pakai ghain, tarhib sama targhib. Ya, yang pertama dikasih yang medeni dhisik, rokok dulu, baru dikasih yang menyenangkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas radhiyallahu an qal, dari Anas bin Malik, qala, berkata Anas bin Malik, qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna nakunu indaka ala hal, sesungguhnya kami ini kalau sedang bersama engkau ya Rasulullah, ala halin, kami berada dalam keadaan tertentu. Fa idza faraqnaka, tapi kalau kami sudah berpisah denganmu ya Rasulullah, kunna ala ghairih, kami kemudian memiliki keadaan emosi, mental, spiritual kami berbeda dengan keadaan saat kami bersama engkau. Kulo lek bersama Nabi Muhammad rasanya khusyuk, rasanya dekat sama Allah, rasanya tidak kepingin maksiat, namanya haliyah saya. Tapi begitu saya jauh dari Rasulullah SAW, tidak ikut ngaji, misalnya sudah sampai di rumah, lupa saya, perasaan saya beda lagi. Ya tidak takut sama neraka, ya berani untuk gini-gini. Itu pertanyaan dan sahabat menarik. Api sahabat, kulo niki yok nopo ya Rasulullah, kalau saya hadir di Masjid Nabawi, saya bertemu dengan engkau, bermajelis dengan engkau, rasanya saya baik sekali. Tapi kalau saya sudah pulang, saya berpisah denganmu, saya keadaan batin saya berubah lagi. Nah, apa kata Rasulullah? Kaifa antum wa rabbukum, kata dia, bagaimana keadaanmu, bagaimana kamu, dan bagaimana Rabbmu? Qalu Allahu Rabbuna fis sirri wal alaniyah, qala laisa dzalikumun nifaq. Allah Rabbku itu mengetahui ya saya dalam keadaan bagaimana, antara kamu sama Rabbmu bagaimana. Maksudnya Nabi, kamu itu wedine yang Gusti Allah itu ya apa? Saat kamu itu hanya bersama saya, atau saat kamu juga bersama saya, atau tidak bersama saya? Kata dia, Allahu Rabbuna fis sirri wal alaniyah, Gusti Allah niku nggih pangeran saya, baik dalam keadaan saya sendiri atau dalam keadaan saya banyak orang. Kata Nabi, laisa dzalikumun nifaq, kalau begitu itu bukan kemunafikan. Wonten sing wong munafik niku lek ning ngarepe wong akeh, koyo soleh-soleh ngene. Kalau sudah sendirian dia enggak sama sekali. Itu artinya Tuhannya ada di ruang publik. Begitu di ruang privat wis gak ono Tuhane. Nah, makanya Nabi bertanya, kaifa antum wa rabbukum, bagaimana kamu dan Tuhanmu? Kata dia, Tuhan kula nggih tetep wonten, kula ijen-ijenan nggih tetep Gusti Allah ada, nopo namine saya menyadarinya. Begitu pula kalau di ruang publik. Kalau begitu kamu bukan munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena orang munafik niku Tuhannya ya muncul saat di ruang publik ya. Wah, begitu ndak ada sudah
lupa dia. Nah, itu yang dimaksud dengan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang soleh niku ngoten nggih. Masya Allah nggih. Jadi wonten buku kecil tentang cerita-cerita untuk anak-anak ya Islam. Ya, saya bacakan buat anak saya. Saya masih ingat ada seorang raja mau menentukan calon iswami buat anaknya karena dia tidak punya pangeran, hanya putri saja. Maka dihadirkan semua pemuda di kerajaan tersebut ya. Kemudian semuanya dikasih benih pohon macam-macam, ada yang apel, ada yang durian, ada macam-macam lah, semuanya dikasih benih pohon. Kata dia, silahkan kamu bawa pulang benih tersebut, tanam. Nanti dalam waktu sekian bawa kemari. Siapa yang berhasil menumbuhkan tanaman tersebut, dia yang akan menjadi calon menantu saya. Udah semua pulang, berusaha mati-matian untuk bikin bikin tumbuh dari biji itu. Setelah mungkin 1 bulan, ya dan seterusnya, datanglah diundang lagi sama raja. Semua orang membawa pohon-pohonan semuanya sudah. Ada yang bawa tunas mangga, ada yang bawa tunas durian, ada yang bawa tunas semua cabai. Satu orang saja cuman bawa tanah saja, tidak ada apa-apanya. Kemudian semuanya yang menarik perhatian raja cuman satu ini. Kata raja, wah kamu ini pasti kalahnya, wes tidak mungkin kamu jadi. Wong perintahnya itu siapa yang bisa menumbuhkan benih ini. Maka begitu semuanya hadir, raja bertanya kepada pemuda yang itu, kata si pemuda itu, sesungguhnya saya sudah berusaha menanamnya, tapi gak tumbuh apa-apa, dan inilah hasilnya. Semua yang lain, punya saya hasilnya raja, dan seterusnya. Apa katanya si raja? Sungguh yang benar adalah si pemuda itu, karena benih itu sudah saya kasih obat tertentu yang tidak mungkin dia bisa tumbuh. Satu-satunya orang yang jujur, yang takut kepada Allah adalah si pemuda itu, dan dialah yang layak menjadi suami dari anak saya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu namanya yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia tidak kepingin apa-apa, dia khosyah. Lah ngoten niku. Lah orang sekarang kebanyakan sing pundi, seperti pemuda itu atau seperti kebanyakan pemuda? Kebanyakan pemuda. Masya Allah, makanya ini penting. Padahal hadiahnya, kata Al-Quranul Karim, kalau orang itu takut kepada Allah dalam keadaan dia sendiri-sendiri, dia dapat maghfirah, dia dapat pahala yang begitu istimewa. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, dan rahasiakanlah. Asirru dari kata sirrun nih loh. Sirrun rahasia. Lah zaman dulu orang kalau berdua-duaan laki perempuan namanya sirsiran ya, rahasia-rahasiaan ya. Iku sirsiranku iku. Makanya ibu-ibu zaman riyen ojo sirsiran ae ta. Lek anake sing pinter digowo pacare nyang omahe. Kon lho tak banggo katane ndak boleh sirsiran. Lah niki terang-terangan ku lho. Masyaallah ya. Anak sekarang nggak tahu sirsiran ya. Sirsiran ya, jadi nopo namanya rahasia sirsiran itu. Wa asirru, dan rahasiakanlah qaulakum, ucapanmu, awijharu, atau jaharkanlah, terangkanlah, keraskanlah kalau kamu berbicara. Ya, kata sesama orang-orang kafir ini. Apa maksudnya ini? Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, dengan apa yang ada di dalam dadamu, semua isi dalam hatimu, dzatis sudur. Allah mengetahuinya. Yang pertama, begini, ini ayat ini menarik karena punya background berkenaan dengan orang-orang musyrik. Kata Imam Qurtubi dari Abdullah bin Abbas, nazalat fil musyrikin. Ayat ini turun kepada orang-orang musyrik. Kanu yanalu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayukhbiruhu Jibril,
Maka kemudian Jibril alaihissalam itu memberitahu Nabi Muhammad SAW, iku lho wong-wong sing ngilokno awakmu, itu loh orang yang nyaci maki kamu, dia bilang begini-begini, yang itu bilang begini-begini. Nabi Muhammad tahu karena dikasih tahu dikasih tahu malaikat Jibril. Faqala ba'duhum li ba'd, maka sebagian orang musyrik berkata kepada sebagian yang lain, asirru qaulakum kaila yasma' rabbu Muhammad. Ojo banter-banter lek ngerasani Muhammad. Jangan keras kalau nyaci maki Muhammad SAW. Kenapa? Karena nanti Robnya mendengar apa ucapan kita. Au fisa iril akwal, atau bukan saja saat mereka mencaci maki Muhammad, saat bicara tentang apa saja, ngeritik Allah, jelek-jelekin Allah, jelek-jelekin Nabi, semuanya mereka coba banter-banter krungu kok Muhammad. Quran kemudian merekam ini, wa asirru qaulakum awijharu bih. Wah, ini Masya Allah, bayangin kalau kita ini murid di dalam satu kelas, terus ngomong belakang, guru nih ngene ya. Terus gurunya bilang, kamu rahasiakan atau kamu jelaskan, saya tahu apa yang kamu omongin. Gimana perasaan kita? Duh, guru berarti ini. Nah, itu hambarannya. Allah itu menunjukkan kepada orang-orang musyrik saat itu, kamu mau ungkapkan ucapanmu atau kamu mau rahasiakan, bahkan apa saja yang ada di dalam isi hatimu, Allah mengetahuinya. Kalimat yang dipakai menarik, innallaha alimun bidzatis sudur. Kata orang Arab, kenapa digunakan dzatis sudur? Kama yusamma waladul mar'ah wa huwa haninun dza batniha. Sama seperti anak dari seorang perempuan yang sedang hamil, ya, maka disebut dengan dza batniha, apa saja yang ada dalam perutnya. Jadi kalimat ini disebut bidzatis sudur, apa saja yang ada di dalam dadanya. Nopo mawon yang ada di dalam dada kita Allah tahu. Dan yang menarik, yang ada di dalam hati kita ini macam-macam. Dalam psikologi misalnya dibagi 3. Ini kalau dalam otak kita, yang ada dalam otak kita, yang di bawahnya yang disebut dengan setengah sadar atau paling mudah masih untuk dipanggil, ya, ada subconsciousness, ada unconsciousness. Kalau di Quran ada sirri wa akhfa, Allah mengetahui yang dilahirkan, yang dirahasiakan, bahkan yang jauh lebih rahasia lagi. Dalam psikologi ngeten, kalau saya tanya, tadi malam sudah makan, jenengan langsung bisa jawab, sampun tadi malam saya makan. Langsung kita mudah merecall lagi. Niku masih sub mawon. Atau belum, masih pre-consciousness namanya. Tapi kalau sudah lama kita lupa sudah. Kenapa ya? Hanya tahu simptomnya saja. Lah, lupa wis biyen opo ya wis lali. Utawa sampean sing eling-eling tapi sik suwi eling, niku masih lumayan. Ada yang sudah terkubur sampai kita sendiri tidak tahu. Dia muncul hanya lewat mimpi, kata Sigmund Freud. Dia muncul hanya lewat slip of the tongue, keseleonya lidah. Jadi kata Sigmund Freud itu ada orang itu punya keinginan tapi sudah dipendam dalam alam bawah sadarnya dan lupa dia sudah. Tapi terus muncul ke permukaan, dia nggak tahu kenapa saya begini ya. Omong keliru terus, dia nggak tahu. Lah nanti kalau datang ke psikiater, ke psikoanalis, dia akan tahu, oh ini begini ini. Misalnya, lek teng barat nih, ya, wonten cerita, wong niki boten puas dengan istrinya di ranjang. Nah, ranjang itu bahasa Inggrisnya bed, ya, bedroom, ya. Ini bed ini tempat tidur. Sebenarnya dia punya masalah dengan istrinya di tempat tidur. Tapi kalau setiap dia ngomong roti ini ku bread, wonten ere, ya dah. Tapi dia ndak bisa ngomong bread itu, engko keliru. Ayo aku tuku bed, bed, ndak ngomong bread mana? Keliru, kesleo lidai. Nah, itu tanda dia sebenarnya punya masalah di situ. Tapi dia sudah lupa. Karena terus wis nikah malih ta nopo dan seterusnya. Ngoten. Jadi namanya slip of the tongue kata psikolog, atau jenengan mimpi enggak jelas,
Kenapa ya saya balik-balik kok mimpi begitu ya? Ada apa ini? Padahal mimpi itu adalah, kata Sigmund Freud, apa yang ada di alam bawah sadar kita itu muncul dalam bentuk mimpi. Atau keringatan gak jelas, kenapa ya aku rasa takut yang gak tahu. Nah itu simptom-simptomnya di alam bawah sadar. Nah psikolog itu berusaha memahami apa yang tersembunyi dalam hati kita dengan cara dideteksi. Nanti jenengan disuruh menguraikan, ini selama 1 bulan mimpi apa ae. Nah itu cara dia mempelajari. Terus ditebak sama dia, sampean pernah begini ya, anu gini ya. Nah, dari mana bisa begitu itu? Bukan dukun ini, karena ini ilmu, gitu. Lek dukun nerawang. Kalau psikolog enggak, dia pelajari. Misalnya kamu sering mengucapkan kata apa, terus disuruh dia lihat itu kata-katanya apa, dari situ nanti dia bisa ketemu. Lah, itu kemampuan manusia. Nah, sementara Allah SWT menyebutkan innallaha alimum bidzatis sudur. Jangankan yang alam bawah sadar, semuanya yang ada dalam dadamu, kata Al-Quran Karim, semua yang ada dalam hatimu saya tahu. Mau kamu sembunyikan atau enggak, mau masih ada dalam pikiranmu, masih berupa niat saja, aku tahu, kata Allah SWT. Masya Allah, innallaha alimum bidzatis sudur. Masya Allah, ini kalau kita mengerti itu, mestinya kita ini hati-hati, boten gak ada pikiran jelek, gak punya niatan yang jelek. Meskipun Allah itu ya sangat sayang sama kita, ya sebagaimana dalam hadis arba'in, ya orang itu kalau punya himmah, punya niat yang sangat kuat untuk melakukan keburukan saja, tapi dia tidak melaksanakannya, dia tidak dapat apa-apa. Masya Allah, tidak ditulis sama Allah sebagai dosa. Bahkan apa? Dia dapat hasanatun wahidatun. Masya Allah. Terus niat nih, sepokok engkau bengi tak pateh nih wong iku wis. Terus berubah dia, tidak menjalankannya. Alih-alih dia dicatat dengan 1 dosa, tapi malah dia mendapatkan hasanatun wahidah. Begitu di hadis arba'in. Ya. Kalau orang itu punya keinginan yang baik, terus dia menjalankan, dia mendapatkan apa? Tapi dia tidak menjalankan, maksud saya, engkau bengi aku tak sholat tahajud, ternyata keturun, dia dapat hasanatun kamilatun. Kalimatnya dibedain oleh Nabi Muhammad. Kalau ada orang niat baik tapi dia tidak menjalankan karena sesuatu yang menghalangi, maka dia dapat 1 kebajikan yang sempurna. Kalau ada orang berniat yang buruk tapi dia tidak mengamalkannya, dia dapat 1 kebajikan. Gitu istilahnya dalam hadis. Masya Allah, saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata para ulama, hadis menyatakan, kenapa ya orang yang punya niatan buruk terus tidak melaksanakan kok dapat pahala? Karena kata dia, karena dia berusaha merubah apa yang ada di dalam hatinya, dan Allah memberi pahala atas usahanya merubah hati itu. Ternyata nggih sama, merubah hati kita untuk merubah dari mau menjadi tidak mau, dari cinta menjadi benci. Nah ini gue usaha sendiri. Nah kita wis tak benci nae, boten saged kula wis kadung-kadung cintai. Wis opo lah. Niku nggih butuh usaha, karena itu dihargai oleh Allah. Kalau orang punya niatan jelek terus dia urungkan, dihargai, dapat hasanatun wahidah. Ala terakhir, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ketahuilah, ya'lamu man khalaq. Nah ini juga menarik. Mannya ini bisa 2 maknanya. 1, mannya dikaitkan kepada Khaliq, kepada Allah. Yang kedua, mannya dikaitkan kepada makhluk, yaitu ciptaannya Allah. Kalau kita dikaitin kepada Allah, maka maknanya menjadi ala ketahuilah ya'lamu man khalaq. Zat yang menciptakan mengetahui apa yang dia ciptakan. Ya, itu maknanya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang diciptakan oleh Allah. Semua selain Allah namanya makhluk, namanya semua yang diciptakan oleh Allah ini, tumbuhan, tanaman, kita, semuanya ya. Kan itu Allah mengetahui. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq. Ala ya'lamu man khalaq di sini dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua caranya, man khalaqnya ini mannya dirujukkan kepada makhluk. Ala ya'lamu, tidakkah ketahuilah ya, ala ya'lam, Allah mengetahui ya, ala ya'lamu, bukankah Allah mengetahui man khalaq, dia yang Allah ciptakan. Mannya kepada orang maknanya, man artinya manusia ya. Bukankah Allah mengetahui sesuatu atau seseorang yang Allah menciptakannya? Tahu semuanya. Yang bikin Samsung mesti tahu jeroane Samsung. Nah gitu. Yang bikin HP mesti tahu ono apa ini jerone HP ini. Jenengan kalau bikin Jemblem ya, tahu itu di Jemblem ono apa itu. Tahu semuanya. Masya Allah Itu kalimat yang kedua, cara kita memahami. Jadi bisa dua, ala ya'lamu man khalaq. Yang menarik, Imam Qurtubi itu menggambarkan kepada kita sifat-sifat yang menggambarkan atau asma'nya Allah yang menggambarkan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama al-alim. Ya, al-alim maknanya adalah ta'mimu jami'il ma'lumat. Kalau Allah menggambarkan bahwa dia mengetahui semua pengetahuan, namanya alim. Kalau Allah menyebut al-khabir, wa yakhtassu bi ayya'lama ma yakun qabla ayyakun. Kalau Allah menjelaskan sesuatu yang terjadi, pengetahuan terhadap sesuatu yang belum terjadi sudah Allah ketahui, namanya khabir. Nanti akan ada hari kiamat, nanti akan begini, nanti akan begini, padahal belum ada kejadiannya. Nah itu namanya khabir. Allah mengetahui sesuatu bahkan sebelum terjadinya, namanya khabir. Kalau Allah menyebut al-hakim, maknanya yakhtassu bi ayya'lama daqa'iqal awsaf. Kalau Allah mau menjelaskan bahwa Allah itu mengetahui detail dari karakter sesuatu sampai ke hal-hal paling kecil, sampai tingkat atomnya begini, senyawanya begini, semua diketahui Allah. Sampai daqa'iq dari kata daqiqun ya, masuk ke dalam bahasa Jawa daqiq. Ojo daqi wo, maksudnya jero sekali sampai hal yang kecil orang itu tahu. Wah, dadi lek ana wong kemoncolen oleh ngomong sampai munjut, wong ojo daki wo. Padahal daqiqun itu mendalam. Kalau pengetahuan kita sampai detail namanya daqiq. Kalau Allah itu pengetahuannya begitu, daqiq Allah itu, daqa'iqul awsaf ya, namanya hakim. Kalau Allah menyebut dirinya dengan al-hafiz ya, maknanya bi annahu la yansa, bahwa pengetahuan Allah nggak akan pernah lupa. Manusia bedanya, pengetahuan manusia dengan Allah adalah kita lupa. Biar aku pinter biar kula niku Ustaz. Sakniki mawon pun lali misalnya. Niku menungso. Tapi Allah al-hafiz, Allah nggak akan pernah lupa. Masya Allah niku bedanya. Dulu kula niku hafal sedaya Ustaz, grammar bahasa Arab niku. Jurumiyah kula hafal, Alfiyah kula hafal. Sakniki tuh kok ilang kabeh. Niku namine mboten hafiz ya. Atau hafizul Quran. Dulu kalau hafal juz 30 Ustaz. Sakniki kok kari kul wallahu ahad tok enten misale. Niku namine mboten hafid. Meskipun namanya Pak Hafid ya, kita tetep mawon mboten hafid nih. Masya Allah niku hafid. Terakhir al-muhsi. Kalau Allah disebut al-muhsi wa yakhtassu bi annahu la tasghaluhu al-kathrah anil ilm mithla daw'in nur wastidadir rih tasaqutil awraq ya. Yang dimaksud dengan al-muhsi adalah pengetahuan Allah itu tidak disibukkan dengan banyaknya berbagai hal. Kita ini kalau melihat sesuatu yang banyak, wis ndak iso ndak roh aku, waduh kakean soalnya. Lah Allah itu mboten ngoten, namanya al-muhsi. Allah tahu semuanya, bahkan tentang pancaran cahaya, kan banyak cahaya itu Allah semua ketahui ya. Istidadir rih, kencangnya angin Allah tahu ya. Tasaqutil awraq, setiap daun yang akan turun, yang akan jatuh, daun ini akan jatuh detik sekian-sekian. Jangankan Allah, orang ahli falak itu tahu. Ahli falak itu bisa nebak nanti daun ini jatuhnya hari ini jam segini dan seterusnya.
Nah biasanya kalau orang belajar ilmu falak zaman dahulu yang pakai rubuk begini itu, nah nanti salah satu latihannya begitu, menentukan jatuhnya daun. Dia bisa deteksi itu, ini daun ini berdasarkan macam-macam. Nah itu biasanya anak sing pinter tepat itu. Hari Rabu jam segini ini, jatuh beneran, was. Niku ilmu katon, nih ilmu katon bagian dari ilmu falak, ya. Falakiyah. Sekarang alhamdulillah sudah jadi jurusan ilmu falak nih, S1. Jurusan ilmu falak, nih. Jadi mungkin pecahan dari astronomi, nih. Kersane mboten tukaran terus menawi ru'yatul hilal. Pun dadi jurusan kalau sekarang nih. Jurusan ilmu falak wonten S1-nya. Nggih, masyaallah. Nggih. Kerjane napa Ustaz kok mentelengi srengenge mriku kali matahari. Masyaallah. Al-Muhsi. Nah itu untuk menunjukkan napa saking hebate napa namine Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim, yang Al-Alim. Qala Ibnul Musayyib berkata, bainama rajulun waqifun. Ada seorang laki-laki duduk-duduk ngeten, mandek dia duduk-duduk bilail di suatu malam. Di malam hari yang tenang, dia duduk-duduk fi sajarin kathirin, di bawah pohon yang rindang, ya ada pohon yang banyak, dia berdiri di situ. Berhenti di situ. Waqad asafatir rih, dan angin berhembus. Fa waqa'a fi nafsir rajul. Kemudian terbetik dalam hatinya laki-laki ini, kata dia, atarallahu ya'lamu ma yaskutu min hadzal waraq. Kata kemudian, apakah Allah mengetahui ya daun yang jatuh ini? Karena di malam hari dia tafakur, ada angin berembus, terus ada daun yang jatuh, terus dia mikir, oh Gusti Allah ya daun yang jatuh ini. Kata dia. Yang menarik, fanudiya min janibil ghaidhah bi sautin azim. Tiba-tiba, ini cerita nih Ibnu Musayyib, terdengar suara yang keras dari baliknya itu. Ya enggak tahulah dari balik gunung itu atau dari balik batang yang sangat besar itu. Suara yang keras bunyinya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ada dia. Untuk wow. Ini salah satu yang diceritakan Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi sinten Ustaz gitu kok bisa malaikat, bisa jin, yang jelas bukan manusia. Dan seterusnya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Begitulah Allah SWT menyatakan ala ya'lam, tidakkah Allah mengetahui, man khalaq, Allah yang menciptakan, tidakkah Allah mengetahui siapapun yang Allah ciptakan? Tentu Allah mengetahuinya. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala al-latif al-khabir. Jadi dengan makna yang tadi, khabir, Allah mengetahui bahkan sesuatu yang belum dia lakukan Allah sudah tahu. Namanya khabir. Latif adalah al-alim bi khabayal umur wal mudabbiru laha bi rifqin wa hikmatin. Orang itu disebut latif adalah kalau dia mengetahui rahasia-rahasia perkara. Dia tahu sesuatu sampai ke detail-detailnya, sampai yang secret-secretnya dia tahu. Aku tahu perusahaanmu, semua saya tahu tentang perusahaanmu. Sak secret-secretnya perusahaanmu aku tahu. Ini namanya latif, ya, namanya latif. Khabir al-alim alladhi la ta'zubu anhu al-hawadis al-khafiyah allati min sya'niha yukhbirun nas ba'dhum ba'dhan khudusiyah falidhalika hadzal wasf min maddatil khabar. Semua yang kita ketahui tentang satu perusahaan tersebut, informasinya apa saja, baik yang baru-baru, baik yang disembunyikan, bahkan apa yang akan terjadi, orang juga mengetahui, ya, namanya khabir. Jadi kalau latif untuk menggambarkan yang spesifik sampai yang kecil-kecil, khabir menggambarkan seluruh informasi yang besar-besar, bahkan apa yang akan terjadi sudah tahu, namanya khabir. Allah SWT menggambarkan dirinya dengan al-latiful khabir. Allah tahu semuanya. Kan itu mestinya orang itu berpikir, ya saya dipantau oleh Allah. Ini namanya nopo? Muraqabatullah. Orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya niku namine muraqabatullah.
Dia merasa Tuhan sebagai raqibnya dia, Allah sebagai raqibnya dia, yang mengawasi dia, yang Allah itu khabir, Allah itu latif, Allah itu alim, sehingga mestinya orang itu takut kepada Allah SWT. Imam Nawawi misalnya dalam bab muraqabatullah itu mengaitkan misalnya kisah 3 Bani Israel itu dikaitin dengan muraqabatullah. Ada 3 orang Bani Israel, yang satu tidak punya rambut di kepalanya, yang satu kulitnya belang-belang, yang satu buta dia. Maka malaikat datang dalam rupa seorang manusia yang tampan, mendatangi masing-masing dari 3 orang ini di Riyadhus Shalihin. Kemudian ditanyakan, apa keperluanmu, apa yang kamu inginkan? Kata dia, saya hanya ingin kulit saya ini sembuh, kemudian jadi baik lagi. Didoain sama orang itu, sembuh dia. Sking, seketika balik. Tanyaan kedua, kamu menginginkan apa? Saya itu menginginkan unta yang hamil gini-gini. Oke, dikasihkan unta. Beranak pinak, kaya raya dia. Yang kedua, orang yang nopo namine, yang gundul ya. Yang gundul di situ, kamu pinginnya apa? Saya kepingin rambut saya ini keluar, hingga saya ini menjadi sweet 17 lagi, kira-kira begitulah ya. Dah ting metu rambutnya. Kamu njaluk apa? Saya minta sapi yang hamil gini-gini. Oke, dikasih sapi. Dong, sapinya banyak. Yang terakhir yang buta. Yang buta kemudian kau minta apa? Saya minta bisa melihat lagi, disembuhkan oleh Allah. Ting, bisa melihat dia. Kau minta apa? Saya minta wedus yang hamil dan seterusnya, sehingga 1 lembah punyanya dia. Setelah kaya, didatangi lagi oleh malaikatnya. Sekarang rupa wong miskin, jaluk-jaluk Ibnu Sabil. Kepada orang yang banyak untanya, dia bilang, kamu gini-gini, oh mohon saya sibuk, saya banyak urusan. Karena kamu pergi, saya banyak urusan. Terus dia melihat, loh saya kenal wajahmu ini. Dulu kamu kan orang yang kulitnya belang-belang, sekarang aja kamu ini ganteng, kulitmu sekarang baik. Tekan Korea tak sampean misalnya. Kenapa sekarang kok jadi tampan? Saya tahu dulu kamu yang belang-belang. Dia bilang apa? Ngawur ya kon niku. Aku mau lebihan ngene. Dan hartaku banyak ini karena saya anaknya orang kaya. Pergi kamu ke sini. Kata dia, kalau apa yang kamu ucapkan itu adalah kebenaran, maka kamu akan tetap dalam keadaan semacam itu. Tapi kalau yang kamu ucapkan adalah kebohongan, kamu akan kembali ke asalmu. Langsung seketika dong melarat mana, belang-belang mana. Hadis sahih nih. Yang kedua kemudian didatangi sama, dia menyatakan sama persis. Wah, dunyoku ini tekan keluargaku, tekan gini-gini kerja dan seterusnya. Ting, melarat mana, gondol mana, tidak punya harta lagi. Yang terakhir dia bilang, ya sayalah orang yang dulu buta, yang kemudian gini-gini. Kamu ambillah semaumu sehingga kamu bisa gunakan sebagai bekal perjalananmu. Silakan ambil sak cukup-cukup ini. Ojo sing titik ya oleh ngamek ya, sing akeh golek wedhus 5 oleh sak karepe pun jenengan pondut mawon. Masya Allah, generousnya orang ini. Dan Allah kemudian, saya ndak akan ngambil karena saya ini ndak butuh dengan semuanya, saya malaikat. Allah datang untuk mengujimu, namanya muraqabah, karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi ngangkat hadis ini sebagai penguatan kita terhadap muraqabah. Atau sama, Imam Nawawi juga mengutuk athar yang menyatakan orang mukmin kalau melihat dosanya, orang kafir kalau melihat dosanya itu seperti dia, orang mukmin ya, seperti fi aslil jabal, ka'annahu fi aslil jabal, seakan-akan dia berada di bawah gunung. Ya, yakhafu ayyaqa alaihim, dia takut gunung itu akan menimpanya. Karena itu dia takut. Satu kali dia berbuat dosa, dia ketakutan udah. Perasaannya seperti dia akan ditimpa gunung. Wal fajir, adapun fajir, kalau dia melakukan perbuatan dosa, dia merasa kadzubabin, seperti lalat ala amfih yang ada di hidungnya. Dan kemudian dia melakukan begini, fatoro, lalatnya kemudian terbang. Sudah gitu aja. Gak ada muraqabahnya.
Ya, itu namanya ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir wa huwal latiful khabir huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayat ini sebagai pengantar mawon nggih. Ayat ini sekarang dipindah. Pembahasan tentang surga neraka selesai. Sudah selesai. Sekarang mulai kita diajak untuk mengingat tentang betapa singkatnya hidup di dunia ini. Sangat cepat. Allah kemudian mengawali dengan menunjukkan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui hidup di dunia ini. Huwallazi, dialah Allah zat, ja'ala lakum, yang menjadikan buat kalian al-ardha, bumi ini, dzalul. Dzalul dari kata zillatun. Zillatun artinya hina, rendah. Namanya zillah. Dibikin dibikin dengan wazan fa'ul untuk makna superlatif. Nawemen rendai, nawemen hindai. Namanya hinanya, namanya dzalul atau dzalil. Biasanya kita ngomong ana dzalil, saya orang rendahan, ya. Dzalul itu puncak dari kerendahan. Maksudnya nopo? Ngeten. Jenengan kalau naik kuda, unta, hewan-hewan tunggangan, Allah itu membentuk punggungnya mboten lurus ngeten, wonten dekoke titik. Biar enak dinaiki. Nggih, bahkan nek kados unta wonten dekonge, nggih. Makanya hewan sing mboten wonten dekonge titik niku enggak enak dinaikin. Ya. Yang menarik seperti kuda, seperti khimar, seperti itu wonten dekoke ngeten. Karena itu disebut dengan dzalul. Untuk apa? Biar orang nyaman di atasnya. Lah Allah itu sekarang mengcompare dunia ini sebenarnya seperti tunggangan. Jadi kan kalau mikir-mikir, iya ya, kita ini kan sebenarnya berada di dalam alam semesta. Buminya muter, sayang kita tidak bisa karena mata kita yang tidak mampu. Andai kita bisa mampu, oh kok Mars ya, oh kok Pluto ya, oh kok kita ini berada di alam semesta. Ya, Masya Allah. Dan berjalan dia. Tapi menarik, meskipun kita berjalan kita tidak merasakan. Kenapa? Karena Allah membuat bumi itu dzalul, maksudnya nyaman sampai rileks. Kita naik ke dalamnya tidak terasa goncangannya. Dan yang menariknya tadi, semakin mobil itu semakin mahal, goncangannya semakin tidak terasa. Gitu. Semakin dzalul, itu namanya dalam bahasa Arab, semakin dzalul. Naik truk grodak-grodak, ngene-ngene kita. Nggih. Naik Avanza lumayan semut, ya dah. Naik BMW tambah loh. Kok ndak kerasa blas ngene rek, lho wis tutuk lah. Kenapa? Saking smoothnya. Masya Allah. Niku namine dzalul. Coba jangan pikirkan, sesmooth-smoothnya mobil masih terasa. Napa meneh teng Indonesia mesti krasane, soalnya wonten banyak polisi tidur, si wonten krasane dedek didik misalnya. Tetapi lihat bumi ini muter mengitari matahari. Jenengan nanti kerasa ya mediding, nggak ada. Hanya sesekali lah, 5 tahun sekali atau nopo dikasih gempa bumi sedikit, kerasa kita sekarang betapa labilnya dunia ini. Takut kita. Ya, tapi secara umum Allah jadikan bumi ini menjadi dzalul, tempat yang enak untuk kita tempati, untuk kita diamin, untuk kita berjalan di atasnya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di pundaknya. Manakib niku sini, pundak. Karena gambarannya tadi seperti hewan gini lah. Kita kalau naik kuda, misalnya saking enaknya kuda, kita bisa berdiri di atasnya. Tapi kalau jenengan berjalan sampai di dekat kepalanya, kata orang Belanda, mediding. Nih, nopo nggih mediding niku enggak tahu saya. Terus takut kita. Nih, balik lagi di tengah. Atau mungkin mau ke belakang, ke dekat pantatnya, kita juga takut. Menariknya bumi itu kan bulat. Mestinya kalau kita berjalan, pas di ujungnya kita takut. Tapi kenapa ya kok tidak ada ya? Kok tetap merasa datar terus? Kenapa? Karena Allah telah membuat bumi menjadi dzalul. Karena itu kata Allah, famshu fi manakibiha. You jalan terus sampai ke pundak-pundaknya, kamu tidak akan ada rasa takut. Wong Amerika itu di bawah. Tiap hari kita ini kan ngencingin Amerika sebenarnya.
Amerika itu di bawah kita gitu. Tapi kata orang Amerika sebaliknya, masih aku yang kencingi awakmu, kata orang Amerika. Ini Amerika, ini kita, di bawahnya kita. Nah, kalau kita pikirkan itu, mestinya kalau kita menuju Amerika, tak kebalik kita ini. Tapi tidak, tetap terasa smooth. Kenapa itu? Karena dalulan, kata Allah. Karena itu ada juga yang mengartikan famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di lorong-lorongnya, di gunung-gunungnya, di lembah-lembahnya, semuanya dibikin enak sama Allah SWT. Masya Allah. Wa kulu mir rizkih, makanlah makanannya, rizki yang Allah sediakan di dunia ini. Tetapi harus diingat, kata Allah, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti kita ini semua dikembalikan oleh Allah. Allah itu menggambarkan kehidupan dunia begitu singkatnya. Kamu lahir di dunia, berjalan kamu sebentar saja, makan minum kamu di dalamnya, habis itu kamu ilan nusyur, kamu akan kembali kepada Allah SWT, mempertanggungjawabkan semua yang pernah kamu lakukan hidup di dunia ini. Untuk menunjukkan apa? Hati-hati, hidup itu singkat. Kalau kamu terus berbuat maksiat, hanya mau beriman kalau kamu melihat dengan mata kepala, ingat, tidak ada cukup waktu untuk i'tiraf, tidak ada waktu untuk bertaubat nanti atas semua kesalahanmu. Karena begitu nyawa diambil, hilang sudah kesempatan untuk bertaubat. Hidup itu singkat, hanya lahir, ya kita berjalan, kemudian kita makan minum, mati habis itu. Seakan-akan Al-Quran mengingatkan gitu. Karena itu mumpung kamu dikasih kesempatan, i'tiraf hari ini, takuti Allah meskipun kamu tidak pernah melihatnya, percayakan terhadap surga, neraka dan seterusnya meskipun kamu tidak akan melihatnya. Kenapa? Dan jaga hatimu, ya jangan punya pikiran jelek dan seterusnya. Kenapa? Innahu alimun bidzatis sudur, ya Allah tahu semuanya, apa yang kamu lahirkan, apa yang tidak, ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ngoten niku maksude napa namine ayat ini. Ja'alal manakib isti'aratan li atrafil ard au li sa'atiha. Kenapa disebut manakib, pundak tadi ya? Ini sebagai metafor untuk menggambarkan ujung-ujung bumi, atraful ard, yang tadi saya terjemahkan dengan pundak-pundaknya itu. Au li sa'atiha, atau menggambarkan luasnya dunia ini, sehingga orang bisa kemana-mana. Nah, berikutnya kita akan masuk terhadap ancaman Allah yang Allah ancamkan boten di akhirat, teng donya niki. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan berbicara tentang immediate threat, ya, ancaman yang bisa seketika diberikan oleh Allah di dunia ini, tidak harus nunggu nanti di akhirat. Untuk pengingatan buat kita, kamu kalau masih bebel aja, sudah dikasih waktu sebentar, suruh manfaatin yang serius, segera taubat sama Allah, manfaat maksimal, jaga perbuatanmu, jaga hatimu, biar kamu nanti kembali dalam keadaan yang husnul khotimah. Kalau kamu sudah dikasih peringatan tetap aja tidak peduli, hati-hati. Saya bisa memberikan azab seketika, tidak nunggu nanti di akhirat, hari ini juga. Nah, itu yang nanti kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16. Aamintum man fis sama ayaksifa bikumul arfa idza hiya tamur. Demikian insyaallah yang bisa kita diskusikan, semoga ada manfaatnya, dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.